Insya Official. Like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin nabiyuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahabat Buya semuanya yang berkenan mampir dan selalu mengikuti, mensupport channel dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan channel ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan sukses sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak kepada umat manusia, khususnya di gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan dakwah yang tidak hanya dalam bentuk penyampaian materi ceramah, tetapi dakwah yang lebih luas dalam bentuk dakwah bil hal, dakwah dalam bentuk aksi nyata. Mudah-mudahan Allah izinkan dan ridhoi gerakan dakwah Buya ini. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ibadah yang paling utama. Apakah ibadah yang paling utama? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ibadah yang paling utama orang banyak mengartikan dalam bentuk ibadah yang besar, ibadah yang wow, ibadah yang fantastis, begitu ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang semakin mendalam, ternyata ibadah yang paling utama itu sangat-sangat mudah dan sangat-sangat sederhana sekali. Orang membayangkan ibadah yang paling utama itu adalah jihad fisabilillah, berperang, mengangkat pedang, mengangkat senjata, tantangannya nyawa, tantangannya adalah luka, tantangannya badan akan tertusuk, akan terluka. Lalu orang juga mengatakan ibadah yang utama itu adalah puasa. Puasa, satu hari puasa, satu hari berbuka seperti ibadahnya Nabi Dawud. Kemudian banyak lagi orang mengatakan bahwa ibadah yang utama itu adalah sholat. Ibadah yang utama itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Bersedekah 1 triliun, ratusan triliun. Apakah itu ibadah yang paling utama? Buya sampaikan dan Buya pastikan bukanlah itu ibadah yang utama. Ibadah yang utama itu sebenarnya sangat-sangat sederhana sekali. Sahabat Buya menjadi penasaran kan? Apa itu? Tahukah Anda semuanya? Tahukah sahabatku semuanya? Mari kita bedah di dalam konten video Buya kali ini. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ibadah yang paling utama itu ternyata adalah ibadah hati. Bukan ibadah fisik, tapi ibadah hati, ibadah rasa, ibadah qalbu. Itu yang paling utama. Apa itu ibadah qalbu? Apa itu ibadah hati? Ibadah qalbu dan ibadah hati itu adalah disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman itu tidak membutuhkan energi fisik yang superpower, tidak. Tidak membutuhkan biaya yang banyak, tidak. Tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang fantastis, tidak. Ibadah hati itu beriman kepada Allah, cukup kita punya hati. Ini sebelum kita beribadah sholat, sebelum kita puasa, zakat, bersedekah. Ibadah ini dulu ditanamkan oleh Rasulullah SAW selama belasan tahun di kota Makkah. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1-5 itu, maka ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah penghambaan diri kepada Allah dengan hati, dengan qalbu yang disebut dengan menancapkan keimanan kepada para sahabatnya, kepada masyarakat. Apa itu yang pertama? Itu adalah iman kepada Allah. Amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sulit sebenarnya. Kenapa? Karena hati ini, kalau hati keras, kalau hati membeku, kalau hati terpaku, kalau hati tertutup, tidaklah mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Meyakini bahwasanya Allah itu ada. Adanya Allah itu, adanya Allah, Allah yang punya zat, Allah yang punya nama, Allah yang punya sifat, Allah yang punya af'al dan perbuatan. Maka semua itu adalah satu keyakinan yang harus kita jadikan pertama dan utama dalam penyembahan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Betapa banyak orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, yang kita sebut dengan ateis. Orang hanya berpikir materialistis saja. Orang hanya berpikir katanya ilmiah saja.
Sedangkan tentang ketuhanan, sedangkan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak ada bukti secara ilmiah yang menyebutkan dan memastikan akan adanya Tuhan. Ini hanya bisa kita wujudkan dengan keyakinan. Artinya adalah kita picu akal pikiran kita untuk bisa mencerna inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya gejala-gejala alam yang ada semuanya di dunia ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Jangankan jauh-jauh dari diri kita sendiri saja. Coba, siapa yang lahir di dunia ini yang tidak punya ayah dan bunda? Coba seorang ateis sekalipun, cobalah untuk dihantam cara berpikirnya. Dari mana engkau berasal? Dari mana engkau dilahirkan? Engkau tentu dari ayah dan bundamu. Lalu ayah bundamu siapa yang melahirkan? Tentu dari kakek dan nenekmu. Tentu kakek dan nenekmu dari siapa? Terus buyut, terus kesudahan. Kemudian telah sampai kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam siapa yang menciptakan? Maka pertanyaan beruntun ini, pertanyaan yang silsilah ini akan menuju kepada satu. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, kecuali pasti ada yang menciptakan. Lalu yang kedua, gejala alam yang ada semuanya ini, afala ta'qilun, apakah kita tidak memikirkan? Bagaimana bisa suatu hal terjadi dengan rapi, suatu hal terjadi dengan tertib tanpa ada yang mengaturnya? Ini suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Pasti ada yang mengaturnya. Dialah itu sang pencipta jagat raya, Allah. Kalau kita sebut namanya di dalam Asmaul Husna, Al-Qahhar, yang mengatur bagaimana peredaran langit dan bumi ini, matahari, bintang, bulan, segala macamnya. Tentu ada satu kekuatan yang mengendalikan semua itu agar tidak bertubrukan, agar tidak kecelakaan, agar tidak terjadi malapetaka dan kehancuran. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu implementasi dari keimanan ini tentu kita semakin mendalami dan menyelami bagaimana ilmu ketuhanan, atau kita sebut dengan ilmu tauhid, atau kita sebut dengan ilmu kalam, atau para kalangan tasawuf sering disebutnya dengan ilmu ma'rifat, atau orang tasawuf sering menyebutnya dengan ilmu tariqat, atau orang tasawuf sering menyebutnya dengan ilmu hakikat. Tujuannya adalah untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal kepada Allah, maka inilah ibadah yang utama, mengenali Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, usuluddin ma'rifatullah. Awal dan pangkal dan sendinya agama itu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin kuat iman kita. Maka kita akan semakin utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu apa itu la ilaha illallah. Sahabat Buya dimanapun berada. Nah, ini memberikan kepada kita makna yang mendalam arti sebuah kehidupan. Arti sebuah kehidupan tentu perjalanan kita mencari Tuhan. Sinetron demi sinetron ditayangkan di media televisi ya, para pencari Tuhan. Ini adalah ibadah yang utama itu dia. Yaitunya mengenali Tuhan, percaya kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagaimana caranya kita mengenali Tuhan? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kita diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran kita untuk bisa mencerna, memahami, menganalisis ya. Kemudian menyimpulkan hipotesa, kemudian kita pahami dengan mendalam. Tetapi batasannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipikirkan, silakan dipelajari, silakan dianalisa seluruh anasir dan elemen ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita memikirkan ciptaan Allah, pasti akan bermuara kepada sang penciptanya. Teman-temanku sekalian, sahabat Buya yang berbahagia. Lalu Nabi mengatakan wala tafakkaru fi zatillah, dan janganlah engkau ya memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memikirkan zat Allah, tidak akan pernah bisa kita ketahui. Jangankan zat Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah saja ini tidak akan mampu kita cerna secara utuh dan sampai kepada akar-akarnya. Sekarang coba kita ambil satu analogi. Ada minuman, yang minuman ini kita sebut dengan kopi gitu. Kopi dicampurkan dengan gula gitu. Bagaimana? Kopi dicampurkan dengan gula rasanya seperti apa? Tentu rasanya nikmat. Lalu rasa nikmat itu coba dideskripsikan seperti apa? Rasa nikmat itu antara pahit dengan manis, ya. Lalu pahit dan manis itu di mana letaknya? Ini baru ciptaan Allah, baru kita kaji gitu ya. Manis dan pahit itu letaknya di mana? Apakah di dalam gelas? Apakah di dalam gelas ataupun di lidah kita? Sebenarnya letaknya di mana? Apakah di dalam gelas atau di lidah kita?
Kalau kita katakan di dalam gelas, itu tidak akan ada rasa nikmatnya kopi tersebut. Lalu kalau kita sampaikan rasa itu ada di lidah kita, dia juga tidak bisa ya secara mandiri rasa itu ada di lidah kita sebelum kopi itu kita masukkan ke dalam lidah kita. Jadi artinya rasa nikmat itu adanya di mana? Berarti pertemuan antara gula dan kopi dan air, lalu kita sedut, kemudian kita masukkan ke dalam lidah kita, barulah terasa nikmatnya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau begitu nikmat itu letaknya di mana? Dan modelnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Apakah persegi panjang? Apakah segitiga? Bagaimana bentuknya? Ini baru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kalau kita mengkaji zatnya Allah, tidak akan mampu kita mencernanya. Matahari misalnya, ada orang yang seperti Yahudi itu. Yahudi kan termasuk umat yang kritis dan frontal ya dalam menyampaikan ide-ide serta gagasannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu dia menantang kepada Nabi Musa itu, kami tidak percaya kepada Tuhanmu sebelum engkau perlihatkan kepada kami mana Tuhan itu. Perlihatkan kepada kami Tuhan itu. Begitu disampaikan oleh umat Musa kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia ingin melihat Tuhan itu secara nyata, tidak bisa. Jangankan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat ciptaannya saja kita tidak mampu. Coba kita lihat. Siapa yang bisa melihat angin? Seperti apa modelnya angin, bentuknya angin? Kemudian matahari. Matahari itu cobalah kita tatap matahari. Apakah kita sanggup melihat matahari? Bisa buta mata kita melihat matahari itu. Maka oleh karena itu baru ciptaan Allah saja, zatnya tidak bisa kita lihat. Kemudian mendengar. Mendengar pun kita punya batas pendengaran. Kita tidak akan mampu mendengarkan suara-suara dengan amplitudo yang tertentu begitu. Akan membuat gendang telinga kita akan menjadi pecah. Artinya kita dibatasi dengan kekurangan, dibatasi dengan ketidakmampuan, sehingga kita tidak punya kapasitas untuk mencari dan mencerna bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita fokuskan untuk menganalisis yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang pertama yang paling utama, yaitu percaya kepada Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Sahabat Buya yang berbahagia. Kemudian yang kedua, ibadah yang ringan tetapi sangat utama faedahnya, sangat besar manfaatnya, yaitu percaya kepada para malaikat. Nah, ini juga kan tidak memerlukan modal ya teman-teman semua. Mempercayai malaikat itu tidak butuh gedung, mempercayai malaikat itu tidak butuh uang, tidak butuh bergerak, tidak butuh berlari-lari, atau tidak butuh membawa pedang begitu ya, tetapi cukup dengan hati. Tetapi ini adalah pangkal dari ibadah. Ini adalah ibadah yang utama yang kedua, yaitu meyakini akan adanya malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. Malaikat ini diciptakan oleh Allah beragam-ragam fungsi dan tugasnya. Sebagaimana kita ketahui ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Maut, ada malaikat Munkar, ada malaikat Nakir, ada malaikat Rakid, kemudian ada malaikat Atid, kemudian ada lagi malaikat Malik, ada lagi malaikat Ridwan, kemudian ada lagi malaikat-malaikat pemikul aras, kemudian ada lagi malaikat rahmat. Berbagai macam malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah gaib, yang tidak bisa kita buktikan secara ilmiah gitu. Dan maka oleh karena itu cukup kita amalkan dengan hati saja. Kita beribadah dengan hati, meyakini malaikat. Bagaimana kita mengimplementasikan keimanan kepada malaikat itu? Contohnya saja, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat pengawas, Rakib dan Atid, yang senantiasa setiap detik ya, setiap saat akan menemani dan terus menemani sampai kita wafat. Dia akan selalu mendokumentasikan apapun ucapan kita, apapun perbuatan kita. Seluruh yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah melalui malaikat yang namanya Rakib dan Atid, atau di dalam sebutan lain Kiraman Katibin gitu. Mereka ini selalu mengawasi kita dan mencatat, mendokumentasikan, memvideokan apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang kita perbuat. Nah, ini keyakinan seperti ini. Allah punya malaikat-malaikat. Allah punya malaikat rahmat, Allah punya malaikat azab, berbagai macam malaikat-malaikat yang patuh. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah katakan malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak pernah satu kali pun berbuat maksiat, tidak pernah satu kali pun melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa taat dan patuh kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, ini ibadah ringan yang kedua, tetapi keutamaannya luar biasa. Tidak butuh materi, tidak butuh energi, tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh fisik yang kuat untuk mengamalkannya.
tapi cukup diamalkan dengan hati, yaitu mempercayai dan meyakini bahwasanya Allah menciptakan para malaikat. Lalu apa lagi yang ketiga? Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah Dia turunkan kepada nabi dan rasul. Apa itu? Yang pertama dalam bentuk suhuf. Ya, jadi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada nabi, dan nabi menyampaikan kepada umatnya itu ada dua bentuk dokumennya. Yang pertama disebut dengan suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran. Kemudian yang kedua dalam bentuk kitab. Kita sering menyebutnya dalam bentuk buku gitu ya. Jadi dua bentuk dokumen ya, wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Suhuf, misalnya saja suhuf itu lembaran-lembaran kepada Nabi Thith, kemudian suhuf yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim begitu ya. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Zabur, kemudian kepada Nabi Musa, Taurat, kemudian kepada Nabi Isa yaitu Injil, dan yang terakhir sekali adalah kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah ini perlu kita camkan dan kita yakinkan bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci itu. Bagaimanapun bentuknya, apapun redaksinya, tentu kita tidak lagi disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena telah terangkum, karena telah disempurnakan dengan kitab suci Al-Quran. Kita sudah mempelajari kitab suci Al-Quran, itu lembaran-lembaran, dokumen-dokumen wahyu yang pernah diberikan kepada para nabi dan rasul itu sudah tercakup semuanya di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Tetapi intinya adalah kita harus mengetahui bahwasanya Allah pernah menurunkan ya wahyunya yang tersusun di dalam dokumen suhuf-suhuf atau lembaran kepada nabi dan rasul, kepada Nabi This, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kitab-kitab yaitu diturunkan kepada Nabi Dawud, Zabur, kemudian kepada Nabi Musa, Taurat, dan kepada Nabi Isa, Injil, dan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quranul Karim. Itu yang ketiga. Kemudian ibadah hati yang keempat itu adalah keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah mengutus nabi dan rasul. Nah, teman-teman, apa bedanya nabi dan rasul? Kan kita sering menyebutnya nabi, rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Sebenarnya ada perbedaan yang substansi di sana, teman-temanku sekalian. Nabi itu belum tentu rasul. Tapi kalau rasul itu sudah pasti nabi. Jadi apa? Titik bedanya itu apa? Jadi benang merahnya itu kalau nabi dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk personal dirinya saja. Nah, itu disebut dengan nabi itu. Hanya untuk dirinya saja. Tetapi kalau dia rasul, dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk dirinya, tetapi harus disampaikan kepada kaumnya, disampaikan kepada masyarakat banyak. Itu disebut dengan rasul. Jadi makanya kalau dia seorang nabi, belum tentu rasul. Mungkin dia mendapatkan wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri. Makanya dalam riwayat itu jumlah nabi dan rasul itu tidak sedikit, teman-temanku. Nabi dan rasul itu kalau dijumlahkan semuanya adalah 124.000 nabi dan rasul. Lalu di antara 124.000 itu yang statusnya menjadi rasul, artinya status menjadi rasul dia mendapatkan wahyu, dia harus menyampaikan kepada umatnya. Itu sebanyak sekitar 313. Dan termaktub di dalam Al-Quran itu yang sudah populer bagi kita itu sebanyak 25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya itu sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal 25 itu wajib untuk kita ketahui. Dan juga wajib untuk kita pelajari bagaimana sejarah kehidupan mereka. Dan sejarah kehidupan mereka itu termaktub dan diuraikan di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil untuk menata dan meniti kehidupan, bercermin dan meneladani apa yang dibentangkan oleh Allah sejarah terhadap Nabi dan Rasul tersebut. Sahabat Buya dimanapun berada, ini adalah ibadah hati yang keempat yang tidak perlu modal dan energi besar, tapi cukup diamalkan dengan hati, yaitu meyakini akan adanya Nabi dan Rasul. Lalu apa lagi? Yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Nah, ini kelihatannya agak pelik ini saudara-saudaraku. Beriman kepada hari kiamat. Ada orang yang tidak mempercayai hari kiamat. Sekelompok keyakinan beragama di dunia ini ada yang hanya meyakini akan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi ini setelah kematian itu terjadi, maka dia akan dilahirkan kembali dalam perangkap jasad yang lain gitu ya, yang disebut dengan kelahiran kembali. Ya, kita tidak menyebut salah satu agama dari manapun gitu ya, tetapi ada satu keyakinan beragama yang tidak meyakini akan adanya hari kiamat itu, tetapi mereka menyimpulkan bahwa kehidupan ini akan berulang lagi dalam
episode lain dan dia akan dilahirkan kembali atau sebutannya adalah reinkarnasi. Nah, untuk umat Islam ada satu keyakinan bahwasanya kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan ini akan berakhir. Siklusnya seperti ini, teman-teman sahabat Buya dimanapun berada. Siklus kehidupan kita ini mulai dari kita berada di alam ruh dahulunya, diciptakan oleh Allah kita dalam bentuk ruh saja. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada periode alam kandungan. Lalu ketika umur kita 4 bulan di dalam kandungan itu, roh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin itu, kemudian bergeraklah janin itu dan kita telah berada di alam kandungan. Ini periode yang kedua. Kemudian periode yang ketiganya adalah dilanjutkan dengan alam dunia ini. Nah, alam dunia ini yang kita hidup 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya usia dari umat Nabi Muhammad SAW itu lebih kurang adalah 60 tahun. Walaupun lebih dari itu sedikit saja yang bisa melampaui umur dari Rasulullah sebanyak 63 tahun itu. Nah, kemudian setelah itu kita akan beralih kepada periodisasi kehidupan yang berikutnya yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat, gitu ya. Nah, itu alam yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, alam akhirat ini kapan akan kita mulai? Alam akhirat ini akan kita mulai setelah dunia ini terjadi kiamat. Kiamat kubro, kiamat besar. Hancurnya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi hancur, planet-planet bertabrakan, planet-planet bertumbukan, alam jagat raya ini hancur semuanya, luluh lantak semuanya. Kemudian seluruh yang bernyawa pasti, seluruh ciptaan Allah semuanya hancur. Yang hanya tinggal satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja yang tinggal. Nah, ini adalah keyakinan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita pelajari dan perlu kita yakini. Keyakinan akan semakin kuat, keyakinan akan semakin bertambah dan semakin mengkristal ketika kita mempelajari, menyelami, dan mendalami ilmu tentang sesuatu itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita mempelajari tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat itu terjadi ketika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan suara, ya, disebut dengan suara sangkakala gitu. Kemudian hancur seluruh dunia ini. Dan inilah awal dimulainya akhirat. Nah, hari kiamat ini menjadi gong dimulainya hari akhirat. Bagi orang yang beriman, meyakini ketika hari kiamat telah datang, hancur semuanya dunia ini, kemudian kita akan beralih ke dunia berikutnya, yaitu disebut dengan alam akhirat. Nah, di sini runtutannya adalah mulai dari hari kebangkitan, kita dibangkitkan oleh Allah kembali, dihidupkan kembali, kemudian ke padang mahsyar kita berkumpul, kemudian hari bertimbang amal kebajikan, kemudian meniti titian siratal mustaqim, kemudian apakah orang berjatuhan ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Ini adalah keyakinan yang merupakan bagian dari percaya kepada hari kiamat. Lalu ibadah hati yang terakhir, ibadah qalbu yang terakhir, ibadah yang ringan dikerjakan tetapi berat bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitunya yakin, menerima, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ucapannya sangat mudah ini teman-temanku sekalian. Sahabat Buya, percaya kepada takdir itu mengucapkannya sangat mudah, tetapi mengamalkannya cukup berat dan penuh tantangan juga. Takdir itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, takdir baik. Kalau takdir baik, semua orang bisa menerimanya. Dengan lapang dada, dengan happy dan bahagia orang menerimanya. Apa itu takdir baik? Dapat uang, dapat sehat, dapat rumah, dapat kendaraan, dapat keluarga, dapat anak, pokoknya kita dianugerahkan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang membuat kita happy, membuat kita senang, bahagia. Itu semua orang peluang menerimanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, bertabur alhamdulillah orang itu. Bertabur alhamdulillah. Tapi jangan lupa, takdir itu 50-50. 50% baik, 50%-nya buruk. Yang buruk, apa takdir buruk? Sesuatu hal yang terjadi pada diri kita yang kita tidak senang untuk menerimanya, yang membuat hati kita sakit, yang membuat kepala kita sakit, yang membuat batin kita tersiksa, yang membuat kita gelisah gundah gulana. Itu disebut dengan takdir buruk, dan itu wajib untuk kita yakini. Dan ini adalah amalan hati, amalan qalbu. Bagi Allah sebenarnya sama saja. Allah memberikan kepada kita yang menyenangkan atau yang menyakitkan, bagi Allah itu sama semuanya. Tetapi bobotnya bagi Allah lebih besar amalan sabar dibandingkan amalan syukur. Kalau orang menerima, tentu dia akan bersyukur. Tapi kalau orang diberikan penderitaan, orang akan bersabar. Bagi Allah, pahala sabar itu lebih besar dibandingkan dengan pahala syukur. Alhamdulillah. Pahala innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Sepanjang garis peristiwa kita berada dalam musibah, sepanjang penderitaan yang kita lewati, sungai-sungai dan lautan samudera penderitaan itu, maka seluas dan sedalam itu pula pahala yang diberikan oleh Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Makanya kalau Allah itu sayang kepada kita, Dia akan berikan musibah pada kita. Kenapa? Karena dengan musibah itu Allah akan memeluk diri kita. Ketika engkau mendapat musibah, maka engkau akan kehilangan makhluk Allah, engkau akan kehilangan sahabat, engkau akan kehilangan teman, tapi engkau tidak akan pernah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja engkau akan dijauhi oleh sahabatmu, tetapi Allah akan mendekatimu. Nah, ini salah satu keutamaan dari percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kategori takdir yang tidak baik. Teman-temanku sekalian, bahwa yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan datang juga dari Allah, keburukan datang juga dari Allah. Nah, kalau Allah yang memberikan kepada kita, maka iman kita mengatakan tidak mungkin Allah menzolimi saya, tidak mungkin Allah mencelakai saya. Pasti akan muncul pikiran dan prasangkaan positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah-hikmah dan kebaikan-kebaikan di balik musibah penderitaan yang engkau alami. Itu saja saudara-saudaraku, mudah-mudahan amalan hati ini yang tidak membutuhkan energi fisik yang banyak dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita juantahkan keimanan ini dalam tindak tanduk perilaku kita sehari-hari. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi Buya dan bagi kita semuanya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di channel ini, dan Allah juga mempertemukan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita nanti di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Mardisha Official. Like, share, comment, and subscribe.